Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ina amal suatu jadian hadirin jamaah pengajian malam Selasa. Puji syukur kepanjatan kepada Siti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam semuanya ini Allah masih keizinkan kita sehat walafiat sehingga beliau kita mau hadir di tempat semuanya ini dalam rangka beliau menimba ilmu, dalam rangka beliau hadir di majelis mulia, yakni majelis Rasulullah SAW, majelis ilmu. Salawat dan salam diterima dua aturan tempat junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Ini apa semasa jadi tiang pengajian umum malam ini insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Shabib Al-Sadiq SPD MPD. Beliau salah satu dosen di Universitas atau Uniza Mataram, dan beliau juga dosen di STAI Al-Amin Gresik Kediri Lombok Barat. Untuk barokahnya acara pengajian malam ini, silakan beliau membuka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu ini, terlebih langsung persilakan Pak Guru tadi untuk menyampaikan pengajian malam ini. Ya terus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah dengan niatan semoga dengan kita membaca surah Al-Fatihah ini kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan dipermudah segala urusan yang pun bersani. Yang sakit semoga Allah Ta'ala sembuhkan, yang sehat semoga senantiasa Allah Ta'ala berikan kesehatan, keafiatan, dan semoga kita semua nantinya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah fi lutfin wa khairin afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala man rasuluna sallallahu al-Fatihah. Al-Fatihah yang berikutnya kedua kalinya kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita yang telah mendahului kita, baik para tuan guru yang menyampaikan, menyebarkan ilmu agama di tempat kita ini di Kediri, dan khususnya di umum secara umumnya di tempat-tempat yang secara umum di Lombok ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan di dalam kuburan beliau-beliau, dan semoga apa yang kita niatkan untuk mendapatkan keberkahan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. Al-Fatihah yang ketiga kalinya. Jadi kita memang setiap kali membuka pengajian selalu dibuka dengan bacaan Al-Fatihah dengan niatan-niatan yang barusan ini. Yang terakhir, Al-Fatihah terakhir, mudah-mudahan kita hadiahkan pahala ini kepada amwati dan muhammadikum, kepada sanak famili, keluarga ataupun usaha yang sampun berdahulu kita. Kita akan bacakan Al-Fatihah kepada beliau-beliau ini, dan mudah-mudahan dengan berkah dari surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau-beliau yang sampun kepilihan, dan semua kesalahan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul Fatihah. Alhamdulillah, salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutinitas tiap Sami pada malam Selasa ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kedua kalinya. Semoga dengan salawat yang kita baca ini kita semua mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat daripada beliau. Mari sama-sama kita sekali lagi melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang bawa kitab yang berjudul Risalatul Mu'awanah. Ini insyaallah kita akan baca sedikit dengan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Tujuan Nabi yang membawa kita ini malah di tujuan lain yang dibahas ini, jadi malah teratur Nabi yang dibahas. Jadi beliau di sini Al-Imam bin Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mungkin dia akan bacakan fasal yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin bi jami'i ilmin ila qawlihi faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qira'atihi fi kulli yawmin wa lailah. Di dalam fasal ini beliau oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan dan sepantasnya, seharusnya bagi engkau, kata beliau, seharusnya bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kebiasaan di dalam membaca Al-Qur'an. Untuk memiliki kebiasaan untuk membaca Al-Qur'an. Seperti yang kita ketahui bersama, Al-Quran yang berada di hadapan kita ini, yang sering kita baca, yang sering kita lihat, yang kita perintahkan bijanya yang bersama ini untuk mempelajarinya, adalah mukjizat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang tidak sama dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Namun mukjizat bagi Nabi SAW yang berupa membelah napiran bulan, ataupun ada pohon yang datang langsung mengucapkan salam dan macam-macam yang lainnya ini, mukjizat yang cuma kita hanya bisa mendengarkan dan tidak bisa melihat. Tidak bisa kita lihat kejadian tersebut karena sudah berlalu 1446 yang lalu, 1446 tahun yang lalu. Namun Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari ini bisa kita saksikan, bisa kita mengkaji lagi, bisa kita membaca dan bisa kita melihat. Kalau kita melihat Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang paling sahih, yang paling benar, yang paling akurat, yang dikatakan dalam kitab tersebut ketika terjadinya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, niki mudah, tidak mudah keluarnya turunnya Al-Quran niki kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menceritakan di mana Nabi SAW niki mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran ketika itu pada musim yang sangat dingin. Musim yang sangat dingin, berbeda musim dingin di Indonesia saja dengan di Arab. Kalau di Indonesia dingin, kalau sedikit selesai hangat. Tapi kalau di Arab ini lamun dingin maka kulit kita akan pecah-pecah. Arti bibir pecah sampai keluar darah, kaki pun begitu. Saking telik. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala di musim yang sangat dingin niki, saking nabiran
besarnya wahyu yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sampai beliau niki berkeringat, subul keringat di musim yang sangat dingin. Musim dingin mungkin ya subul keringat niki keluar keringat, menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Dan alhamdulillah kita bisa mempelajarinya. Dan niki memiliki manfaat faedah yang begitu besar. Al-Quran ini memiliki manfaat faedah yang begitu besar. Ada salah satu kisah yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid. Beliau ini menyampaikan kisah yang serius di dalam beberapa video beliau. Ketika beliau ceramah, beliau menyampaikan ada salah satu kisah seseorang laki-laki yang dia itu sudah meninggal dunia. Seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak, dia meninggal dunia. Kemudian dan laki-laki ini bukan termasuk orang yang baik. Laki-laki yang meninggal ini dia masih bayar, dia penampilan gawe sesuatu ibadah, dosa dan gawe. Sampai suatu ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang yang soleh yang berada di kampungnya niki banyak di antara mereka yang bermimpikan orang tersebut dalam kondisi mendapatkan siksaan. Mau siksaan karena perilaku yang dia laksanakan di dalam kehidupan itu, dalam kehidupan itu tidak ada yang baik. Dosa dan korban, membilingan kesiksa. Akhirnya ada salah satu orang yang soleh. Jadi cerita dengan niki nyebar cerita dengan niki. Selaku tetangga, selaku dengan kampung kawan. Cerita dengan tersebut yang meninggal dunia dalam kondisi disiksa. Akhirnya jika ada salah satu orang soleh juga di desa tersebut yang bermimpi, dia bermimpi dalam kondisi yang berbeda, tidak sama dengan orang-orang yang sebelumnya. Bangun cerita dengan masa mimpi kaji dengan niki, dia tersiksa, dia terazab dan sebagainya. Tapi orang yang soleh niki bermimpikan orang tersebut dalam kondisi yang baik, menggunakan pakaian yang bagus dalam kondisi yang terbaik. Maka dia bertanya kepada orang tersebut, ya fulan, bukankah engkau itu mendapatkan siksaan di alam barzah, di alam kubur, seperti yang kami dengarkan cerita daripada orang-orang yang pernah bermimpi dengan engkau? Lalu dia menyatakan, nah, iya, benar. Apa yang disampaikan oleh orang-orang yang pernah bermimpi dengan saya, yang saya ini dalam kondisi disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Lalu kata orang soleh tersebut, lalu bagaimana sekarang saya bermimpi dengan engkau dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang bagus, tidak dalam kondisi disiksa? Maka katanya orang tersebut, ya, jadi kemarin katanya, alhamdulillah kemarin saya punya anak Subhanahu Wa Taala. Niki nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Musami, yang anak-anak kita sampai makin alhamdulillah kita datangkan untuk ke tempat-tempat pengajian seperti tempat niki. Niki termasuk daripada anugerah yang besar. Padahal Nabi susah cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi manfaat yang begitu besar. Niki bentuk bagaimana keagungan daripada Al-Quran. Niki baru ucapan Bismillahirrahmanirrahim, niki dia manja hafal Quran, dia manja Nabi khatam Al-Quran, dia manja mengamalkan apa yang dalam isi daripada Al-Quran. Niki insyaallah pasti dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di sini dikatakan oleh beliau Imam Al-Haddad, seharusnya sepantasnya bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa membaca Al-Quran, yang dia itu istiqomahkan setiap hari untuk membacanya, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Mana-mana seki halaman sedikit sudah tinggi pada zaman makin ini kita baca satu halaman. Karena kalau kita katakan yang paling sedikit itu adalah 1 juz, sudah berat, unit dan penampilan, jadi komentar. Karena beliau bahasa di sini, wa adna dzalika an taqtasir ala juz'in, bahasa. Dan yang paling sedikit daripada membaca Al-Quran itu adalah hendaknya untuk membaca 1 juz setiap hari. Kita berat, ini yang menjadi pengusaha yang amun dia berat ini. Amun dia berat 1 juz, mungkin pengusaha arah sampai 2 juz mungkin mudah-mudahan. Niki amin ya rabbal alamin. Niki sedikit niki nenten sedikit. Ada yang kalau ampun, nenten bukan banyak tapi sedikit. Tadi malam kita beberapa malam nanti datangan kami malam Ahad niki ada salah satu habaib yang datang dari Hadramaut, dari Genat. Selesai pengajian di Nurul Hikmah, beliau pergi ziarah Habib Muhammad bin Salim Al-Haddad di Montong Hadir. Yang itu ngiring sana belum bercerita. Jadi Habib ini cerita. Di situ ada salah satu orang
orang tua niki ampun kakinya niki bengkak, jebak belik larang kocet, ya bahasa. Menung tanpa belik naik lalu kenabiran, keistiqomahannya, ijtihadnya, bersungguh-sungguhnya di dalam membaca Al-Quran, di dalam sholat tahajud, kalah kita bahasa beliau. Kemudian beliau mengatakan istiqomah beliau niki, orang yang tua niki yang kakinya bengkak niki, setiap hari dia luar lepas dalam mushaf. Iman niki dia luar lepas dalam mushaf. Lalu arah dengan datang untuk bertemu suruh nanti dulu bahasa. Nanti dia akan menunggu setengah jam, sejam nanti, karena beliau harus membaca Al-Quran. Kemudian beliau bercerita, dan beliau itu mengatakan Al-Quran niki dua jelu sekali. Dua jelu sekali hatam Al-Quran, sejelu 15 juz. Dia milih lepas baca Al-Quran sebelum beliau selesai membaca beberapa juz baru menemui orang. Padahal dengan ini datang dia cuma ending Al-Fatihah, minta berkah doa Al-Fatihah, kemudian diberikan air, setelah itu dia pergi. Nanti setengah jam sejam ini, dia kuat nanti dia pakai datang malik bahasa. Setiap hari beliau membaca Al-Quran dan hatam dua hari sekali. Dan mungkin masih niru dengan niki bahasa, masih niru. Dan beliau istiqomah juga di dalam melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud istiqomah, tetap punya alarm bahasa. Alarm ini boleh ongkar, sekip balik ngasih isi, saking beli suara alarm. Hampir lamun tiang ini kadang-kadang alarm jam 5 dengan ngasih, jam 2 alarm jam 5 dengan ngasih. Padahal si beli kuning ini ngasih. Niki beliau sampai nampilan biji jari niki periak dengan kuat. Kadang-kadang dengan beliau niki ngasih dengan alarm muni, maka biji jari niki yang keluar. Ya mati alarm niki si periak dengan Tuhan. Karena melihat kondisi orang tuanya yang sudah melemah tapi ibadahnya sebegitu kuat. Sampai ketika beliau itu bangun di subuh hari, subuh ngasih dia terbayang tahajud siri menggak sampai semprak di biji jari. Beliau mengatakan la bahasa naperan saking gedak beliau dia mau sembahyang. Niki karena sebab rahmat daripada biji jari niki karena melihat kondisi orang tuanya sudah melemah, tapi begitu semangatnya untuk melaksanakan ibadah. Sampai beliau mengatakan la tatakallamu bima fa'altu bahasa itu. Sampai beliau bercerita mengatakan kepada Habib niki yang datang kemarin niki, dia cerita kondisi mungkin tiang niki bahasa dengan lain. Sampai seperti itu dia tertawa. Tapi beliau menceritakan ini untuk menjadi ibrah, untuk menjadi pelajaran kepada kita supaya kita juga istiqomah untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan sesuatu yang besar. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran ini neten cuma-cuma, bukan sekadar gampang doang terima neten. Seki ayat ini berat diterima si Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah dalam hadis dalam Sahih Bukhari dikatakan ketika Nabi SAW berada di atas onta, kenyingkan di atas unta niki Nabi SAW, maka turunlah malaikat Jibril membawa Al-Quran, membawa ayat Al-Quran. Ketika Nabi mendapatkan ayat Al-Quran tersebut, mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka unta yang berada di bawah Nabi yang ditunggangi oleh Nabi SAW tidak mampu untuk berdiri samping geri, saking berat. Padahal beberapa ayat yang Allah Taala turunkan. Niki yang kita dapatkan 30 juz. Niki adalah kemuliaan yang besar yang Allah Taala berikan kepada kita. Cukup dia baca dan doang niki, dia tidak perlu dia pahami. Cukup kita membacanya saja kita akan mendapatkan pahala. Nabi SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan satu huruf niki 30 kebaikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, man qara'a al-Qur'an wa huwa muqimun fi shalah falikulli harfin mi'atu darajah, mi'atu hasan. Dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mentafsiri menceritakan fadilah daripada membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan dia dalam kondisi berdiri di dalam sholat, kenyangkan sembahyang, namun baca Quran, selesai baca Fatihah baca Al-Quran, maka likulli harfin mi'atu hasan. Setiap satu huruf itu dia akan dapatkan bukan 10 kebaikan, tapi 100 kebaikan. Sekian huruf. Namun pengajian sembahyang selesai baca Fatihah, baca surat, maka setiap sekian huruf ini 100 kebaikan. Kemudian beliau katakan, wa man qara'a al-Qur'an wa huwa jalisun fi shalah. Barang siapa
melaksanakan sholat, dia tahu kenyataan misalkan, kemudian nanti dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya itu, maka falikul liharfin khamsina hasanah. Setiap huruf niki 50 kebaikan. Kemudian wa man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa huwa kharijus shalah, sedangkan dia di luar daripada sholat, dia sembahyang baca Al-Quran, wa huwa ala taharah, dan dia membaca dalam kondisi bersuci, maka falikul liharfin 30 hasanah. Setiap huruf niki 30 kebaikan. Contoh misalnya marah-marah kita yang berusaha niki dan berusaha memiliki wudu, kemudian kita baca Al-Quran, maka setiap huruf niki yang kita baca Al-Quran di luar sholat itu kebaikannya 30 kebaikan. Wa man qara Al-Quran wa huwa ala ghairi tuhrin falikulli harfin asyru hasanah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sedangkan dia tidak dalam kondisi berwudu, maka setiap satu huruf ini baru dia dapatkan 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan didapatkan oleh seseorang ketika membaca Al-Quran dalam kondisi tidak memiliki wudu. Niki 10 kebaikan, apalagi jika berwudu ada kiblat baca Al-Quran. Niki luar biasa, dapat pahala yang begitu besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iqra'ul Quran warqa." Bacalah Al-Quran maka engkau akan bertambah tinggi derajatnya. Fa inna likulli harf fa inna manzilataka fil akhirah inda akhir ayatin qara'taha fid dunya. Nabi SAW mengatakan, bacalah Al-Quran maka derajatmu akan bertambah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya derajatmu nanti di akhirat, bahasa Nabi SAW, derajat kita nanti di akhirat tergantung sampai mana kita membaca Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran seringkali, maka tambah derajat tinggi kita tambah tinggi. Karena dikatakan di dalam beberapa riwayat hadis, dalam riwayat daripada para ulama yang menyampaikan bahwasanya derajat yang ada di surga niki nanti di akhirat sejumlah pira keluwe huruf yang ada di dalam Al-Quran. Pira keluwe ayat, pira keluwe huruf niki lah keluwe derajat yang tinggi di sisi di dalam surga niki. Bahkan dikatakan satu derajat ke derajat yang kedua niki jaraknya 500 tahun perjalanan. Derajat pertama ke kedua niki apalagi 500 tahun derajat, saking jauhnya perbedaan. Dan mudah-mudahan yang bisa mungkin dapat yang derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari sama-sama kita benar-benar membaca Al-Quran. Dia dapat dijajari dengan musabikoh, ini harus disuruh lalu ngaji. Tiang juga pengusaha, kita juga yang orang yang dewasa juga harus membaca Al-Quran. Ada salah satu ketika dia ngajar niki di salah satu universitas, ngajar di kampus niki. Kita ngajar di kampus, yang tanya ke mahasiswa ini, saya katakan, yang tidak katakan kalian baca Quran, tapi yang tanya kepada mereka adalah kapan terakhir kali kalian membaca Al-Quran? Maka jawaban mereka, ini tamat SD. Ada yang mengatakan saya tamat SD menunjukkan tamat Al-Quran, terayaan di masjid, enggak kau baca di mana Ustaz. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan waktu Ramadan, di bulan Ramadan itu baca Al-Quran selesai wah buka. Niki yang terjadi. Padahal Al-Quran niki adalah sekali lagi mukjizat yang begitu besar yang Allah Taala berikan kepada kita. Bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebab adanya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang beri manfaat. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kisah mereka orang-orang yang saleh, termasuk kisah daripada Hamzah Az-Zayyat. Ada salah satu ulama yang bernama Hamzah Az-Zayyat. Diceritakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Ada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau memiliki kitab namanya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Di situ ada dikisahkan salah satu ulama yang bernama Hamzah Az-Zayyat. Hamzah Az-Zayyat ini salah satu ulama yang meriwayatkan Al-Quran. Jadi ada beberapa ulama yang banyak sekali para ulama yang meriwayatkan Al-Quran. Di antaranya Hamzah Az-Zayyat. Niki Hamzah Az-Zayyat ini ahli Al-Quran. Suatu ketika Hamzah Az-Zayyat ini didatangi oleh salah satu sahabatnya. Salah satu sahabatnya datang kepada beliau, berkunjung kepada beliau, ternyata mendapati Hamzah Az-Zayyat ini dalam kondisi menangis. Yang meluku khaddaihi alal ardi, nangis sambil meletakkan kedua pipinya niki di atas tanah. Ia terusap-usap niki. Nampiran mut. Kemudian ketika dia mendapati saudara sahabatnya seperti itu, maka ditanya oleh orang yang berkunjung niki, "Ya Hamzah,
Kenapa? Lima tabki, kenapa kau menangis? Maka Hamzah ini mengatakan, "Na'am, ya saya menangis karena al-bari'ah, tadi malam ra'aitu ru'ya fil manam." Saya bermimpi tadi malam, bermimpi ka'annal qiyamah qad qamat. Bermimpi seakan-akan kiamat ini sambung terjadi. Menurunkan selaku dengan susah, takut, selakuan bahasa. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Ya ahlul Quran, udkhulu ila dairah." Ada suara tiba-tiba mengatakan beruntang dengan kelahi, sakut, penapiran, susah, sibuk dengan masing-masing. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Ya ahlul Quran, udkhulu dairah." Wahai orang-orang yang ahli Al-Quran, masuklah kalian ke dalam daerah ini. Satu tempat. Fa innakum fi aman, karena kalian mendapatkan keamanan. Maka masuklah orang-orang yang ahli Al-Quran. Wa hum qalilun, kata beliau. Masuklah orang-orang ahli Al-Quran, tapi mereka sedikit, tidak banyak. Ketika mereka sudah masuk ke dalam, tiba-tiba ada suara mengatakan, "La yadnu minni la yadkhul ilayya illa man amila bil Quran." Ketika mereka sudah masuk ke dalam daerah tersebut, kemudian seruan itu lagi mengatakan, "Tidak ada yang boleh masuk dan mendekatiku kecuali orang-orang Al-Quran." Maka katanya Hamzah Az-Zayyat, maka saya mulai mundur selangkah demi selangkah. Ibarat merasa ketikman amaran Al-Quran sehingga saya mundur. Tiba-tiba ada suara mengatakan, "Aina Hamzah Az-Zayyat?" Birun Hamzah Az-Zayyat itu ada silu, masukkan dia ke dalam tempat ini. Maka dia masuk ke dalam. Ketika dia masuk ke dalam, maka suara itu dia mengatakan, Hamzah Az-Zayyat mengatakan, "Labbaik ya da'i Allah." Hamzah Az-Zayyat mengatakan, "Saya menirukan, saya memenuhi panggilanmu wahai orang yang mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala." Maka suara itu mengatakan, "La taqul dzalik walakin qul Allah labbaik Allahumma labbaik." Jangan kau katakan hal itu, tapi katakanlah, "Saya memenuhi panggilanmu wahai Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Yuri murah. Maka beliau masuk, Hamzah Az-Zayyat masuk. Ketika dia masuk, maka katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Hamzah Az-Zayyat, "Iqra'il Qur'an." Iqra' surat Al-An'am. Baca surat Al-An'am. Al-An'am dibaca sampai selesai. Bila selesai baca surat Al-An'am, maka katanya Allah taala, "Alaman darabta." Engkau membaca Al-Qur'an itu surat Ar-Rahman dari siapa? Maka Hamzah Az-Zayyat mengatakan, "An-fulan," dari guruku. Maka kata Allah Taala, "Sudah, dia benar." Lalu fulan mendapatkan riwayat dari siapa? Dari An-fulan sampai Ali bin Abi Thalib. Sampai kepada riwayat itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala katakan, "Abshiru," berilah kabar gembira. Berilah kabar gembira kepada mereka yang membaca Al-Quran. Fa inni la mu'adzibu lisanan al-Quran binnar. Bahasa Allah Subhanahu wa taala, "Ya Hamzah Az-Zayyat, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang membaca Al-Quran. Sesungguhnya aku," katanya Allah taala, "la mu'adzib lisanan al-Quran binnar." Saya tidak akan menyiksa lisan yang membaca Al-Quran. Wala qalban wa'ahu, dan saya tidak akan menyiksa hati yang memahami Al-Quran. Wala aidan nadharathu, dan tidak akan menyiksa mata yang memandang kepada Al-Quran. Wala udhunan sami'athu, dan tidak akan menyiksa telinga yang mendengarkan Al-Quran. Niki bahasa Allah Subhanahu wa taala kepada Hamzah Az-Zayyat. Dan di situ Allah Taala katakan bahwa absyir, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selain kalian. Ini bahasa beliau. Artinya semua niki mendapatkan anugerah. Semua kita niki untuk mendapatkan hal tersebut, tidak mendapatkan membaca Al-Quran. Bifahmin atau bighairi fahmin. Kita baca Al-Quran ini baik kita paham atau tidak paham, ya pada pahala. Pada mendapatkan pahala. Tapi pasti yang mendapatkan pahala yang lebih besar ketika dia memahami. Tapi dari segi pahala dia akan sama mendapatkan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini pernah mengatakan, "Ra'aitu Rabbal Izzati fil manam 99 marrah." Bahasa Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini pernah bermimpi dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 kali. Karena di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, memang tidak mungkin seseorang itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia secara nyata kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita secara nyata, barang kita yang berusaha memiliki bidait, mungkin ya bidait kepada Allah Subhanahu. Kalau di dalam mimpi itu bisa terjadi. Nyata tidak bisa terjadi karena dikatakan ruhul mukmin, ruhnya orang yang mukmin ketika dia tidur dalam kondisi yang suci, maka ruhnya itu akan keluar daripada jasadnya ila ala illiyin, ke atas langit yang paling 7. Dia naik ke atas. Kemudian dia akan mendapati mimpi-mimpi yang soleh, mimpi-mimpi yang bagus. Nah, disitulah ruh niki bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan
Nabi saya bertemu dengan Allah Ta'ala niki sebanyak 99 kali dalam mimpi. Fa in ra'aituhu fil mi'ah, kata beliau. Dan jika saya bertemu dengan Allah Ta'ala pada ke-100 kalinya, maka fa in isa'ilun anhu, saya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah betul. Imam Ahmad bin Hanbal ini mau mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Maka di situ Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimana seseorang itu bisa untuk mendekati amal ibadah Nabi yang digawe oleh seorang hamba jika dia ingin mendekatkan dirinya kepada wahai Tuhan wahai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan bi kalami Ahmad, dengan ucapanku, dengan firmanku wahai Ahmad. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, bi fahmin atau bi ghairi fahmin. Orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan faham atau tidak faham. Maka kata Allah Ta'ala bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Baik dia itu faham ataupun dia itu tidak faham, maka hal itu bisa menyampaikan seorang hamba kepada diriku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca Al-Qur'an. Ini kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa sampai memahami isi daripada Al-Qur'an, maka ini lebih baik, lebih soleh. Ada salah satu kitab yang berjudul Tabi'ul Muqtadin yang disusun oleh Imam Abdul Wahab Asy-Syarani. Beliau ini mengisahkan dalam kitab tersebut salah satu ulama, salah satu sahabat yang bernama Mahran bin A'yan. Salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Mahran bin A'yan. Sahabat Mahran bin A'yan ini, beliau orang yang sangat soleh. Beliau orang yang memiliki rasa takut yang begitu besar kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai ketika beliau mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW, beliau sholat bersama Nabi, sholat subuh. Kemudian sembahyang subuh, Nabi SAW ini baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, baca surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Sampailah beliau bacaan surat Al-Muzammil ini sampai ayat inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Sahabat Mahran bin A'yan yang sholat di belakang Nabi SAW karena mendengarkan ayat Al-Quran tersebut dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya, sampai beliau jatuh daripada sholatnya, gering, pingsan. Ketika beliau pingsan, selesai sembahyang dilihat oleh para sahabat, ternyata bukan pingsan, tapi ia meninggal dunia, ruhnya keluar daripada jasadnya. Selesai mendengarkan ayat yang berbunyi dibaca oleh Nabi SAW, inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Nabi ini arti diartikan inna ladaina ankalan wa jahima. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an tersebut dalam surah Al-Muzammil ini bahwasanya inna ladaina, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami memiliki angkalan wa jahima, kami memiliki belenggu-belenggu yang besar, belenggu-belenggu yang sangat berat, wa jahima, dan kami memiliki neraka jahim, neraka yang berkobar apinya, wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alim, dan kami memiliki makanan dha ghussah. Dha ghussatin artinya dha syaukatin, yang memiliki duri, makanan yang memiliki duri yang akan diberikan kepada penduduk neraka. Ini yang akan diberikan. Innalladzina ankalu jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alim. Dan kami memiliki azab yang begitu pedih. Bahasa Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang berduri yang jika dimakan maka akan menyangkut di leher, tidak bisa dicelat, tidak bisa dikeluarkan. Ini kalau kita pengusaha bayangkan, ini kalau kita memiliki napiaran, minum makan permen, misalkan kita menyangkut di tenggorokan, misalnya itu ada berembok. Yang telah nenek tahu, jadi sudah nenek bau, isi sulit. Niki baru permen yang ada rasanya. Bagaimana makanan yang perlu dengan duri dan tertelan di tenggorokan. Niki termasuk makanan yang Allah siapkan kepada mereka ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka sahabat Mahran bin A'yan mendengarkan bacaan tersebut, maka beliau pingsan, jatuh, meninggal dunia karena menghayati apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. Niki bagi mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sangat menghayati apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tapi kalau yang berusaha misalkan mana-mana, walau tidak bisa paham, misalkan cukup kita membaca, cukup kita memahami. Dan contoh juga yang terjadi kepada Imam Sina Umar bin Khattab. Sina Umar bin Khattab ini pernah suatu ketika dijenguk oleh para sahabat, terlujuk dan masuk dengan balik. Ketika beliau menjadi khalifah, maka orang-orang datang kepada beliau, menjenguknya lalu bertanya, ya Umar al-Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak keluar kepada kami? Nabi yang terjadi, Nabi penyakitmu, engkau terkena penyakit Nabi. Maka kata beliau, asabtu syai'an minal mar. Saya tidak sakit sama sekali. Bahasa Sina Umar bin Khattab. Lalu orang-orang mengatakan, wahai Sina Umar, jika engkau tidak sakit, lalu kenapa engkau
Maka beliau mengatakan iya, qara'tu al-Quran. Saya baca Al-Quran. Baca Al-Quran surat Nabiran juz 29 juz 29 Nabi surat laisa lahu min dafi, laisa lahu min dafi, laisa lahu dafi, laisa lahu dafi. Oke. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa lahu min dafi. Al-Ma'arij. Nabi ayat sebelumnya dikit yang dihafal Quran Al-Quran. Nabi ayat sebelumnya dikit. Laisa lahu min dafi. Dia dapat laisa lahu min dafi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kita yang lupa ayat. Intian sih Umar bin Khattab niki ketika beliau keluar dari rumah niki karena membaca ayat tersebut yang memiliki arti ketika turunnya azab daripada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang mampu mencegahnya. Ya sudah diulang-ulang sisi nomor pempalan, telur membaca ayat tersebut. Diulang-ulang sampai belum pingsan selama 3 hari sehingga dijenguk oleh para sahabat yang baik. Niki kalau seseorang yang memahami. Jadi kalau kita memahami Al-Quran ini 4 jari niki dan membaca dan sedih doa. Karena sekali lagi ketika kita membaca Al-Quran, yang paling penting di situ adalah bagaimana kita memahami memang. Tapi kalau kita hanya sedang membaca, itu juga mendapatkan pahala yang besar. Kemudian dikatakan fayakun laka fi kulli shahrin khatmah. Maka kalau kita biasa membaca Al-Quran paling sedikit sehari ini sekejus, maka fayakun laka fi kulli shahrin khatmah. Maka engkau akan mendapatkan setiap 1 bulan ini satu hatam. Wa ala dzalika an taqdim fi kulli 3 ayat. Kalau dan yang paling tinggi kata beliau, yang paling tinggi adalah engkau menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Niki bahasa beliau niki zaman lain, zaman makin sekali lagi mungkin ahli sekeparat, tapi alhamdulillah masih Arab. Zaman makin masih ada orang-orang yang semacam niki. Sampai beliau yang ceritakan tadi Habib niki yang buka kakinya niki yang bengkak, dikatakan oleh nakiran keluarga yang beliau cerita kemarin, itu kalau bulan Ramadan beliau fi kulli yaum khatmah. Setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Setiap jalur, nah dia baca Quran dia hafal dengan mushaf. Niki bentuk bagaimana orang-orang yang soleh. Dia pernah baca dalam kitab Al-Muhtar juga niki ada namanya Abu Bakar bin Ayyash. Salah satu ulama yang soleh, Syekh Abu Bakar bin Ayyash. Beliau niki juga sama, istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Ketika beliau dalam kondisi sakit yang menyebabkan beliau niki meninggal dunia, maka datanglah salah satu saudara perempuannya datang menjenguknya. Ketika dijenguk, nangis semua saat ini serius semua sama meniki dalam kondisi lemah di atas kasur, di dalam dan sebagainya yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Nangis semua saat ini, pria serius semua. Maka kata saudara Abu Bakar bin Ayyash mengatakan kepada saudara perempuannya, ya ukhta ma yuki, wahai saudara perempuanku, kenapa kau menangis? Maka beliau mengatakan, ya karena melihat kondisimu yang dalam kondisi lemah yang di atas kasur berbaring tidak bisa ngapa-ngapain, teriak sedih. Maka kata Abu Bakar bin Ayyash, la tabki, jangan bersedih, jangan kau menangis. Fa inna akhuki, karena sesungguhnya saudaramu ini, kata beliau, qad khatama al-Quran fi hadzal makan samaniyata alf marrah. Dia sedih bukan semua tuan bahasa. Kembali semua tuan sidang ini Abu Bakar bin Ayyash sudah menghatamkan Al-Quran di tempat saya tidur ini sebanyak berapa kali? 8.000 kali. Baru 1.000 kali mata Quran di tempat kasur yang dia akan meninggal dunia tempat itu. Bahasa. Kemudian ketika beliau sudah meninggal dunia, salah satu sahabat yang memimpikan Abu Bakar bin Ayyash dalam kondisi yang baik, seolah di hadapannya makanan yang lezat. Maka kata saudara tersebut, kata sahabat itu memimpikan daripada Abu Bakar bin Ayyash, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak menawarkan saya makanan yang ada di hadapanmu? Biasanya engkau kalau engkau dalam kondisi di dunia hidup, engkau sangat dermawan, engkau berikan kepada kami makanan-makanan yang kau miliki. Tapi sekarang engkau tawarkan tidak, nawar pun tidak. Maka kata Abu Bakar bin Ayyash, ya fulan, wahai sahabatku, ketahuilah ini adalah makanan min hadza ta'am min ta'ami ahli jannah. Ini makanan daripada makanan ahli surga. La ya'kuluha ahli dunya. Makanan ahli surga ini yang kamu berterima kasih dengan masih hidup di dunia Ya, makanya saya tidak menawarkan kepada diri. Lalu katanya sahabatnya tersebut, bimanil tahad, dengan sebab apa aku mendapatkan anugerah semacam ini? Lalu katanya Abu Bakar bin Ayyash, ketahuilah wahai sahabatku, saya itu berumur 80 tahun. Ketika saya meninggal dunia, umur saya 80 tahun. Dan selama 80 tahun itu, qara'atul Quran wa khatamtu fi kulli lailah. Setiap malam saya menghatamkan Al-Quran. 80 tahun setiap malam saya menghatamkan Al-Quran.
Niki kira-kira kali niki istiqomah. Kebiasaan mereka orang sholat yang ceritakan semacam niki bukan untuk melemahkan semangat yang pusat tidak, tapi untuk menambah semangat kita. Bagaimana derajat mereka, keseriusan mereka dalam ibadah luar biasa dengan rasa soleh lain. Sangat jauh dengan kondisi yang kita rasakan zaman makin. Zaman makin menurut hadir pengajian yang seminggu sekali, misalkan lah paling sholat anggap misalkan ini paling soleh serius dengan cita derajat itu misalkan ada mengaji dia oleh para dengan alhamdulillah tidak. Niki kondisi mereka orang sholat yang senang baca kitab semacam itu. Tabil Muqtarin, Al-Muqtan Kalamil Ahyad, niki kisah-kisah orang-orang sholat terdahulu. Karena dikatakan kenapa kisah niki nakira sangat penting dalam kehidupan kita. Al-Quran yang 30 juz niki sepertiganya Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Untuk Nabi, Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad SAW, kami ceritakan kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu limutab bitabihi fu'ada, untuk mengokohkan hatimu. Kita kisahkan cerita Nabi Nuh, kita kisahkan cerita Nabi Adam, kita kisahkan Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi terdahulu Nabi, untuk mengambil pelajaran supaya hati kita ini kokoh, teguh. Bahkan dikatakan para ulama, kisah sholihin, cerita mereka orang soleh, jundun min junudillah, salah satu daripada tentara Allah Subhanahu wa taala yang jika dikisahkan kepada kaum muslimin maka tentara Allah Taala itu akan masuk ke dalam hati mereka. Niki kisah-kisah orang yang soleh supaya kita berkaca, ya ruang dengan rasa soleh, supaya kita nanti tidak terpengaruh, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Kadang-kadang kita lebih senang membaca WhatsApp dengan saliman kena dengan nelapi berbahasa dan membaca berjam-jam. Dia menukar baca suri Al-Quran ngantok, baru 5 menit membaca, wah menintang misalkan ini yang terjadi. Sedangkan WhatsApp berhari-hari, berjam-jam dia bisa membaca. Cukuplah kita baca Al-Quran WhatsApp ini semendak. Sedangkan Al-Quran ini yang mencakup kebenaran, sesuatu yang pasti. Dan itulah bekal daripada yang akan kita bawa sampai akhir. Seperti sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li-ashabi. Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai penolong untuk orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita usaha memiliki mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran, mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dimas kesini. Itu orang ini kan? Gimana? Lanjut nih cari. Nah, niki contoh gitu. Jadi kisah-kisah begitu banyak. Seperti yang Allah katakan khatam 3 kali sebelum ini, termasuk guru tiang. Yang punya guru namanya Habib Hasan bin Ahmad Baharu, memiliki istri namanya Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad al-Hindwan. Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad al-Hindwan ini, beliau menghatamkan Al-Quran, kebiasaan yang beliau miliki sampai menggilinan. Mungkin kurang lebih 5 bulan yang lalu, beliau meninggal dunia. Beliau ini memiliki kebiasaan setiap hari ini membaca Al-Quran 10 juz. Jadi lamun waktu dulu hatam sekali. Dan ini dari kapan beliau istiqomah? Beliau istiqomah dari umur 11 atau 14 tahun. Niki dikisahkan oleh putra-putra beliau. Di putra-putra beliau menceritakan kisah tentang ibunda beliau bahwasanya Al-Quran itu senantiasa dibaca sampai hatam dulu sekali. Niki yang terjadi dari umur belasan tahun, 14 tahun, 11 tahun, istiqomah baca. Bahkan kisah ketika beliau menikah dengan Habib Hasan bin Ahmad Baharu, malam pertama sibuk baca Quran, malam kedua sibuk baca Quran, malam ketemu sibuk baca Al-Quran sampai seminggu. Dan mah kata kau si semalam, dia semua lihat kau si semalam baca Quran doang. Niki yang terjadi sampai nanti Habib Hasan bin Ahmad Baharu ini datang kepada paman daripada istrinya untuk dinasihati. Lepas beribadah niki, malah cara berhubungan dengan suami. Sampai seperti itu. Saking istiqomahnya beliau membaca Al-Quran. Nah, inilah yang zaman makin sudah mulai hilang di kalangan kita. Banyak ibu-ibu kita, ina-ina kita niki yang ketika memiliki putra putri tidak diajak untuk membaca Al-Quran. Serius TikTok dan sebagainya dia tak dengar niki sambil menyusui TikTok, doa dangdut, senengahan alhamdulillah. Sehingga anak niki akan tumbuh ketika dengan apa yang dia didengarkan. Karena anak niki akan bertambah tumbuh ketika dia itu mendapatkan asupan daripada orang tua, baik itu penglihatan ataupun pendengaran. Karena anak niki lebih pandai melihat daripada mendengar.
Bija jari yang berusaha miliki, dia akan melihat kondisi daripada orang tuanya, tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Misalkan kita sambil nonton HP, ngaji gitu, kuning dan bijak, misalkan ini, sedangkan dia nonton HP, maka anak tersebut tidak akan mendengarkan apa yang diperintahkan, tapi dia akan melaksanakan apa yang dia lihat. Dia akan mencontoh perilaku daripada orang tuanya. Sampai guru kami Niki Habib Ali bin Hasan Bahrum, beliau mengatakan, kami ini tidak mengetahui bagaimana cara untuk melawan orang yang tidak baik kepada kami. Karena tidak pernah dicontohkan oleh kedua orang tuanya, tidak pernah dicontohkan bagaimana cara membenci orang lain. Dan ini juga yang diwarisi oleh mereka daripada datuk mereka. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ketika beliau berada di pasar, ketika beliau berada di rumah, datang tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumahnya. Kemudian dengan keras kedobrak lawang niki pintu sampai dibuka sama beliau. Ketika dibuka pintu tersebut, maka orang itu mengatakan, wahai Hasan, untuk begini tercaci maki niki, sepatah ular, sampai biji jari niki dia terima. Sampai kata beliau, hari sampai selesai Nabi yang mencaci maki orang tersebut, maka kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, engkau sudah selesai daripada mencaci maki. Maka orang tersebut mengatakan, nah, iya selesai. Kalau gitu di akhir jazakumullah khair, silakan boleh lalu dengan niki. Dia bertutup lawan, protes, bidadari ini mengatakan, wahai ayah, kenapa engkau mendiamkan orang tersebut? Kenapa engkau tidak membantahnya? Kenapa engkau tidak mengatakan apa yang disampaikan orang tersebut tidak benar? Nabi Hasan Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, ketahuilah wahai putra putriku, siapa aku? Kata beliau, kau Sayyidina Hasan. Siapa ayahku? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa ibuku? Sayyidina Fatimah Zahra. Siapa kakekku? Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah wahai putra putriku, 3 orang yang kalian sebut tadi, Nabi Muhammad SAW, ayahku Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibuku Sayyidina Fatimah Zahra, 3 orang itu tidak pernah mengajariku bagaimana cara membalas orang yang mencaci maki. Sehingga saya tidak tahu caranya kecuali dia tersenyum mengucapkan jazakumullah khair. Niki diperintah Nabi sebabnya karena mereka mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Niki jadi sekali lagi mari kita memberikan contoh yang terbaik untuk anak bidadari kita supaya mereka tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh. Jadi hanya sekedar hanya sekedar kita bisa memerintahkan, tapi kita tidak bisa melakukan. Contohkan, maka nanti anak kita akan mengikuti, walaupun kita tidak pernah memerintahkan, walaupun kita pernah dari ngaji, kita buka Al-Quran pun dia akan datang, bukan lembaga Al-Quran ngaji bersama kita. Dan ini yang terjadi. Dan ini sangat mujarab, sekali lagi sangat mujarab. Yang punya biji jari ini masih kocet-kocet, ini kita sembahyang kecil ini sembahyang, minum datang, suruh datang minum langsung minum sembahyang, tempat bilang sejadah sembahyang jadi. Nah, ini contoh yang perlu kita berikan kepada biji jari kita. Mungkin ini sedikit nasihat untuk yang pribadi khususnya daripada kaum muslimin, para jemaah pada khususnya. Dan sekali lagi yang maaf kata-kata yang agak kasar sedikit. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati Ibnu Sabit yang membuat besar-besarnya, kita akhiri majlis ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah dari surah Al-Fatihah ini kita mendapat ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan umur yang sehat dan umur yang panjang dan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi dalam husnul khatimah, fil dunya bisa berjumpa Nabi Muhammad SAW di dunia dan akhirat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat dari para guru kita, syafaat dari para orang saleh, syafaat daripada orang-orang yang kita sebutkan nama-namanya di dalam majlis ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat istiqomah dalam menghadiri majlis ilmu, istiqomah dalam membaca Al-Quran, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan, dan semoga apa yang kita laksanakan daripada kemaksiatan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah wa ala man wasallallahu alaihi Al-Fatihah. Dan sekali lagi jika ada kata yang kurang berkenan dalam hati Ibnu Sabit, yang mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama ada absen seperti ini tunas di sini formulan dari beliau ini ada absen tunas sebar ini ya sudah lambang ini waktu itu lambang yang aku udah jadi arsip nih suruh si kamu sama biar kesana. Bismillah. Lu baik.
Bismillah.